Setelah Allah bicara tentang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka gerbang pertama masuk surat Al-Baqarah adalah alif lam mim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum tadi. Disinilah surat Al-Baqarah. Maka alif lam mim, disitulah tadi semua ya. Maka diawalilah sesungguhnya manusia itu berpenyakit tadi. Dalam surat Al-Baqarah dikisahkan tentang orang kafir, orang yang tertutup pada Allah. Maka Allah berkata adalah sesungguhnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Pada diri manusia. Itulah tadi kenapa surat Al-Baqarah bisa mengusir setan. Kita diperintahkan kalau di rumah itu banyak setan, banyak jin, banyak apa. Nabi menyuruh kita adalah membaca surat Al-Baqarah. Nah, pertanyaan sahabat kita adalah tentang itu. Apa hakikatnya, gitu kan? Pada saat Nabi memerintahkan membaca surat Al-Baqarah, itu bisa mengusir setan. Nah, setannya mana, gitu kan tadi? Jinnya mana, tadi semua. Ya, Abah sudah jelaskan secara hakikat jin adalah diri kita sendiri. Maka pada saat Allah menciptakan manusia, selalu manusia dan jin tadi semua. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum, jin manusia. Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jin dan manusia. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi lebih berapa ayat dalam Al-Qur'an Allah menceritakan jin, manusia, jin, manusia. Nah, itu semua ya. Nah, apa kaitannya dengan pada saat Nabi menyarankan kita pada saat adalah rumah itu sudah. Nah, rumah yang mana? Nah, ini juga harus dikembalikan. Adalah karena sesungguhnya adalah tubuh kita adalah rumah. Tadi semua. Maka yang tidak boleh memelihara anjing itu bukan di rumah sono. Tadi semua. Gitu kan tadi. Tadi Nabi ada hadis yang mengatakan janganlah kau pelihara anjing. Tadi semua. Ya, mana anjingnya? Tadi semua. Ya. Jadi kita ini sahabat kalau udah bicara hakikat maka selalu larinya adalah jangan keluar dari diri. Karena kata Abah ngikutin adalah apa dikatakan sabda baginda Nabi adalah segala mencari apapun jangan keluar dari diri. Maka Nabi bersabda man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Apapun yang mencari sesuatu keluar dari diri tidak akan ketemu barangnya. Karena sahabat ada nama ada barang. Ingat itu. Dan Nabi melarang man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang yang tahu nama nggak ketemu barangnya. Karena al ismu wal musamma wahid. Nama dan yang punya nama itu satu. Korek ini namanya, ini barangnya. Jadi semua ya. Cangkir ini namanya, ini barangnya. Jadi selalu asbak ini namanya, ini barangnya. Selalu ada wujudnya segala sesuatu yang bernama itu. Nah, demikian pula yang berkaitan dengan pada saat kata Nabi membaca surat Al-Baqarah. Walaupun di dalam surat Al-Baqarah ada surat ayat kursi. Nah, inilah kuncinya. Di dalam surat Al-Baqarah 255 itu tentang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, siapa yang disebutkan diusir jin itu, setan itu? Setan yang mana yang diusir itu? Setan di luar diri apa setan pada diri? Tadi semua. Siapa yang berdiri? Allahu Allah la ilaha illa huwal hayyul. Dan tiada ilah kecuali dia yang berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang tidak pernah ngantuk dan tidur. Nyatalah pada napasmu. Nyatalah pada tidurmu. Maka tidak ada sesungguhnya pada saat engkau bernapas, tidur pun bernapas. Karena dia tidak ngantuk. Dia tidak tidur dari semua ya. Pada saat itulah manusia ngantuk, tidur dari semua manusia adalah dalam keadaan kosong, dalam keadaan mati, dalam keadaan lupa ya. Keluar daripada radar Allah itu sendiri. Keluar dari orbit Allah dari semua ya. Nah, surat Al-Baqarah kenapa disebut ada surat pengusir setan? Karena di dalam surat Al-Baqarah itu mengisahkan tentang sapi betina. Al-Baqarah itu sapi betina, sahabat. Maka ada kisah penyembelihan di dalam surat Al-Baqarah. Surat yang panjang mengisahkan Musa. Bagaimana Musa adalah pada saat dituntut oleh umatnya untuk menemukan seseorang yang mati terbunuh.
sahabat. Abah pernah jelaskan ini secara detail tentang kisah Musa ini di surat Al-Baqarah. Tapi kali ini hanya akan menarik sedikit untuk supaya kita bisa memahami kenapa surat Al-Baqarah itu mengusir jin dan setan. Ingat, setan itu ada pada pikiran kita semua. Maka pikiran picik kita itulah yang disebut dengan jin. Pikiran kita yang selalu membawa kepada keburukan itulah setan. Pikiran kita yang selalu merasa lebih baik dari orang itulah iblis dari semuanya. Jadi semuanya tidak ada yang keluar dari diri. Maka itu tadi, pada saat kita membaca surat Al-Baqarah, nah, bagaimana yang maksud membaca surat? Tadi semua. Karena surat itu adalah ayat. Ayat itu adalah tanda. Maka berarti membaca diri sebetulnya. Dan Al-Baqarah adalah tubuh kita ini. Maka itulah di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan adalah Muqaddimah Al-Quran, diawali Al-Quran dengan suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah adalah tentang tubuhmu, tentang dirimu. Tadi semua. Karena orang yang tidak menemukan kunci pada suratul Fatihah, dia tidak akan masuk pada alif lam mim. Maka alif tidak laisa kepada mim. Allah tidak laisa pada Muhammad. Tadi semua. Ya. Maka itulah bicara surat Al-Baqarah, sahabat. Kenapa dikaitkan dengan pengusiran setan? Sebetulnya lebih kepada pada saat kita sudah memahami surat Al-Baqarah, sesungguhnya kita sudah keluar dari sifat setan, jin, dan iblis itu. Dan dalam surat Al-Baqarah dikisahkan tentang orang mukmin, orang kafir, dan orang munafik. Tadi semua, ya. Nah, mari kita lihat diri kita ini apakah kita sudah mukmin, munafik, ataukah kafir. Tadi semua. Maka setelah Allah bicara tentang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka gerbang pertama masuk surat Al-Baqarah adalah alif lam mim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum tadi. Disinilah surat Al-Baqarah. Maka alif lam mim disitulah tadi semua, ya. Maka diawalilah sesungguhnya manusia itu berpenyakit tadi. Dalam surat Al-Baqarah dikisahkan tentang orang kafir, orang yang tertutup pada Allah. Maka Allah berkata adalah sesungguhnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Pada diri manusia. Itulah tadi kenapa surat Al-Baqarah bisa mengusir setan. Karena pada saat dasarnya diri manusia ini semuanya dari kolbunya. Fi qulubihim marad. Marad itu penyakit. Pada saat di dalam hati kita ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Maka yang dimaksud oleh baginda Nabi bahwa karena sahabat sesungguhnya jujur saja kata Abah juga manusia ini bisa menciptakan setan. Setan kita itu datang dari pikiran kita. Maka kenapa di dunia ini di Amerika tidak ada pocong, tidak ada genderuwo, tidak ada tuyul tadi semua ya. Yang ada hanya di Indonesia. Tetapi di Amerika ada Dracula, di Cina ada vampir tadi semua. Jadi setan itu tidak ada sesungguhnya. Adalah ada jin yang ada pada diri setiap manusia. Karena dalam diri kita ada korin bangsa jin, ada korin malaikat bahasanya. Jin adalah hakikat api pada diri. Ya. Tetapi malaikat adalah, maka tadi selalu dikatakan oleh Allah tentang malaikat dan jin. Selalu di dalam Al-Quran itu jin, malaikat. Jin, malaikat. Tapi dalam penciptaan dohirnya jin, manusia. Nah, ini kita harus pahami. Makanya di dalam api inilah nur dan nar. Nur adalah malaikat, adapun nar adalah jin. Maka tadi wal jana dan jin diciptakan oleh Allah adalah wal jana khalaq min dari api yang panas tadi semua. Ya, merupakan sesungguhnya adalah penyusun adalah hakikat narun, nafsu amarah pada diri manusia. Maka orang yang bisa menggunakan jin, dia jenius pintar dari semua sahabat. Ya, jin dari kata jenius dari semua. Ya. Nah, mari kita juga pahami secara hakikatnya tentang Nabi yang bersabda bahwa siapa membaca surat Al-Baqarah bukan hanya membaca. Sama saja, para ulama menganjurkan kita membaca Yasin pada malam nisfu Sa'ban. Yang harus dibaca pada nisfu Sa'ban itu adalah bukan pada huruf Yasin. Bukan hanya bacaan surat Yasin. Tapi adalah Yasin qalbul Quran. Maka Yasin adalah qalbul Quran, Fatihah, Ummul Quran. Maka Fatihah dan Yasin sama. Hanya nun dan mim. Karena tentang Nur dan Muhammad. Maka itulah pada Fatihah ada 4 nun di penghujungnya, ada 3 mim di ujungnya. Dan surat Yasin diawali dengan Yasin, nun, wal Quranul Hakim, mim. Inna kalaminal mursalin adalah nun. Ala siratim mustaqim.
dan seterusnya. Mim nun mim nun mim nun sampailah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nun di penghujungnya. Yasin di ujungnya adalah nun. Fatihah di ujungnya waladdallin. Nun. Pahami itu. Maka kita bagaimanapun perjalanannya, maka di penghujungnya harus nur dari semua. Allah lah. Allahu nurus samawati wal ar. Adapun langit dan bumi adalah, langit adalah ruhmu, bumi adalah badanmu. Maka itulah sahabat juga diajarkan bagaimana asbabun nuzul surat Al-Baqarah 255 adalah surat yang disebut ayat kursi. Ayat adalah tanda, kursi. Apa itu kursi? Tadi semua, maka seorang biasanya orang mau jadi apa membaca ayat kursi. Tapi kalau sudah duduk di kursi lupa ayat. Tadi semua ya. Nah ini tadi, di manakah letak ayat kursi pada tubuh? Tadi semua. Supaya kita bisa mengusir daripada setan yang ada pada diri. Tadi karena itulah di dalam surat Al-Baqarah itu banyak mengisahkan adalah merupakan awal perjalanan manusia. Maka siapa yang sudah menemukan hakikat Fatihah pada tubuhnya, sehingga alif lam mim, alif laisa kepada mim, dan dirinya sudah menjadikan Al-Quranul Mubin. Karena Al-Quran dibagi, ada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Segala apa yang nampak di permukaan ini adalah Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid adalah mulia. Ya, Al-Quranul Majid, apapun yang ada di bumi ini, mobil Al-Quranul Majid. Tadi semua, motor Al-Quranul Majid. Tadi semua, meja, apapun, rumah Al-Quranul Majid. Karena tidak ada yang bukan tapak tangan. Karena Al-Quranul Majid adalah bukti dari perwujudan Allah. Ayat-ayat Allah, firman Allah yang nyata di alam ini. Al-Quranul Majid. Maka Allah dalam menciptakan segala sesuatu di alam ini, ada yang langsung Allah ciptakan, ada yang melalui kita, manusia. Maka itulah disebut Al-Quranul Majid. Dari semua, ya. Jadi apapun yang di dunia ini mulia. Karena tiada yang benda apapun di dunia ini, semuanya adalah tapak dari ciptaan Allah. Tadi semua. Maka selalu dikatakan oleh ulama, bumi dan langit ini adalah bukti adanya Allah. Itu. Sahabat, pahami dulu pelan-pelan, ya. Supaya kita bisa mengerti kenapa surat Al-Baqarah itu mengusir setan. Tadi semua. Jangan surat Al-Baqarahnya dibaca terus, yang membacanya masih setan. Tadi semua. Setan membaca surat Al-Baqarah. Tadi semua, ya. Dan juga sama, begitu ke Mekah, yang melempar setan itu setan. Setan berjumroh. Tadi semua, ya. Tadi. Karena dia belum disembelih. Akhirnya setan yang melempar setan. Tadi semua. Gitu. Nah inilah. Maka sebetulnya batu itu berbalik pada dirinya. In ahsantum ahsantum. Kebaikan berbalik balikan. Wa in asatum falaha. Segala keburukan berbalik keburukan. Dari sahabat. Ya. Jadi mari pahami segala apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Karena banyak sanepan. Dan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran pun banyak perumpamaan. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Wa ma yakiluha ilal alimun. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka yang diberitahu oleh Allah. Tadi semua, ya. Termasuk juga rahasia surat Al-Baqarah. Karena tadi sahabat, surat Al-Baqarah itu surat yang paling penting dari semua surat ke depan. Yang gagal di surat Al-Baqarah, kata Abah, maka dia tidak bisa menjadi keluarga Ali Imran. Ingat itu. Karena setannya pada tubuh kita. Tadi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Pada saat ada penyakit pada hatinya. Fi qulubihim, di kolbunya manusia itu. Padahal kolbu itu baitullah, rumahnya Allah. Ingat itu. Berarti kalau bukan rumah Allah, pasti rumah setan. Kalau bukan rumah cahaya, pasti rumah kegelapan. Maka kebahagiaan dan tidak bahagiaan letaknya di dada, di sod, di kolbu ini semuanya. Maka dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun. Nah ini kolbu tadi semua. Maka fi qulubihim, di hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Ada penyakit. Maka disitulah orang yang berpenyakit di hatinya. Penyakit apa? Tadi. Yang seharusnya dilempar jumroh di sini. Orang jauh-jauh melempar jumroh ke sono. Harusnya dia lempar dulu. Sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, sifat-sifat setan itu. Tadi semua. Nah, itu hanya bisa berlaku kalau seandainya kita sembelih dari kita Al-Baqarah itu. Tadi dulu.
Itulah kenapa hakikat kita pada saat kita lahir diadankan dengan kalimat nun dan mim. Tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan diawali dan kita mengagungkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi semua. Kita adalah Muhammad dan berkata itu. Tadi semua. Si jasad berkata kepada ruh, aku bersaksi bahwa tiada yang hidup pada diriku kecuali Allah. Maka yang menyebutkan Allah yang pertama adalah Muhammad. Jadi tidak ada. Kalau tidak ada Muhammad, tidak ada yang bisa menyebut Allah. Maka kata Abah, dari alam ahadiyah masuk ke alam wahdah. Allah terjadi ke alam wahdah. Dia adalah masuk ke alam sifat ke alam Muhammad. Supaya Muhammadlah yang menyebut pertama kali adanya Allah dari semua. Ya, dia yang berkata asyhadu an la ilaha illallah. Itu ucapan Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah. Tapi secara hakikatnya kata tubuh, aku bersaksi bahwa tiada yang hidup pada diriku kecuali Allah, ruhku tadi semua. Ya. Kemudian si ruh menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang pertama menyebut Muhammad adalah Allah. Yang pertama menyebut Muhammad adalah hidupmu. Menyebut dirimu adalah Muhammad, utusanku. Karena aku tidak nyata tanpa engkau Muhammad. Al-insanu sirri wa anna sirrahu. Manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Seolah-olah engkau Muhammad adalah kenyataan diriku. Engkau wujud karena aku, tapi aku nyata karena kamu. Kata Setrum, aku nyata karena engkau wahai Bohlam. Dan kata Bohlam, dan engkau juga. Aku adalah sebetulnya, aku bersaksi tiada yang nyala pada diriku kecuali engkau wahai Setrum. Begitu sebetulnya. Tadi semua. Dan tiada yang nyata. Tadi semua. Jadi aku menjadikan engkau, engkau menyatakan diriku. Tadi semua. Itulah tentang Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Sahabat. Tentang Allah dan Muhammad. Maka alif lam mim. Alif laisa pada mim. Tadi semua. Ya. Inilah juga harus dipahami secara komprehensif oleh kita. Betapa setiap ayat dalam Al-Quran itu. Maka nanti di penghujungnya setelah Yasin adalah di tengah-tengah surat Al-Kahfi. Tadi semua. Siapa yang akan mendapatkan petunjuk, kata Allah, maka akan dipertemukan waliyam mursyida. Al-Kahfi. Surat 19. Tadi semua. Tadi. Makanya, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tadi semua. Ya. Itu surat Al-Kahfi. Maka di tengahnya wal yatalatok. Tuh. Tadi. Ummul Quran adalah Fatihah. Tadi semua. Tetapi adalah qalbul Quran adalah Yasin. Dan Fatihah adalah tubuhmu. Dan Yasin adalah qalbumu. Tadi semua. Qalbul Quran. Tadi semua. Dan kamu adalah Al-Quranul Mubin. Tadi semua. Karena Al-Quranul Majid adalah tanganmu. Apapun adalah Al-Quranul Majid. Maka segala sesuatu di dunia ini namanya Al-Quranul Majid. Pasti hasil tapak perbuatan manusia. Ka'bah di sana itu Al-Quranul Majid. Jadi tidak ada yang lebih mulia Ka'bah itu dengan dirimu, hatimu. Karena Ka'bah itu dibuat oleh manusia. Mana yang lebih mulia? Manusia atau yang bangun Ka'bah itu? Pasti manusia. Tadi semua. Maka itulah qalbul mu'min baitullah. Tadi semua ya. Tapi tangan yang menciptakan Ka'bah itu, atau tangan yang membuat asbak ini, karena asbak ini Al-Quranul Majid, mobil juga Al-Quranul Majid, tapi mobil itu bukan diciptakan oleh tangan manusia. Tapi tangan manusia menjadikan penyebab adanya Al-Quranul Majid. Jadi Al-Quranul Majid segalanya sesungguhnya. Sanurihim ayatina fil afaq. Apapun yang diciptakan oleh Allah langsung maupun yang diciptakan oleh makhluk Allah, Al-Quranul Majid. Bukti. Tapi Al-Quranul Majid itu adalah apapun yang ada, asbak ini mulia. Atau katakanlah kamu nggak usah asbak, karena takutnya kamu itu kalau dibawa asbak negatif tadi semua. Al-Quran aja ini mulia. Al-Quranul Majid. Tapi Al-Quran ini nggak ada lebih mulia dari tanganmu. Karena Al-Quran ini tidak ada kalau nggak ada tangan yang menulis Al-Quran ini. Berarti yang lebih mulia dari Al-Quran ini tanganmu itu. Maka itulah surat Al-Baqarah juga mengisahkan asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Kalau tangan dan jari ini tidak digunakan,
untuk jalan untuk menuju kepada Allah. Berarti tangannya masih tangan monyet. Tadi, tangan setan. Tadi semua. Maka tadi, itu kan di surat Al-Baqarah juga Allah berfirman, asobi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadral maut. Wallahu muhidum. Inilah tentang jari-jari yang harus kamu baca. Itulah maka nanti di bulan Ramadan, kata Abah, karena ini masing-masing 3 ruas, maka sesungguhnya yang harus kamu kembalikan di bulan pertama, di hari pertama Ramadan, imsaklah, menahan salah satu sifatnya, kembalikan. Mana saja yang kamu suka, lahayun hidupmu. Sehari itu kau katakan, aku tidak hidup, yang hidup Allah. Aku tidak hidup, yang hidup Allah. Aku tidak hidup, yang hidup Allah. Sehari itu, kembalikan hidup. Itulah Ramadan, itulah imsak. Berarti kamu mengembalikan. Besoknya, la ilmun, aku tidak berilmu, aku kosong dari pengetahuan. Kan dikatakan, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Berarti siapa yang mengasih tahu kepada kita segala pengetahuan? Si hidup itu, Allah. Maka ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kamu akan diajarkan banyak hal oleh dia, si hidup tadi semua. Lewat malaikatnya Jibril pada matamu, Mikail pada telingamu, Israfil pada mulutmu, Ijrail pada hidungmu. Tadi semua. Ya. Maka itulah, maka surat Al-Baqarah itu adalah merupakan gerbang. Gagal di Al-Baqarah, gagal dari keluarga Ali Imran. Gagal dari keluarga Ali Imran, gagal mengawinkan Pankihum, Masna, Wasulah, jadi Jisamsu, 2, 3, 4. Maka sholatnya yang 2, sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, 2, 3, 2 lubang hidung 1 mulut, dan isya 2 mata dan 2 telinga. Gagallah di samsunya. Karena gagal di surat Al-Baqarah adalah di LE. Gagal LE, gagal di samsu. Gagal di samsu, gagal apa namanya rokok esek. Kamu ada aku adalah kamu. Gagal di situ, gagal Al-Maidah, sampurna al-yauma akmaltu surat Al-Maidah. Itulah susunan Al-Quran yang begitu indah sesungguhnya. Maka disitulah kita bebaskan diri kita dari setan dan jin di Al-Baqarah itu. Dengan menyembelih tadi semua, ya, keakuan tadi semua, ya. Nah inilah sesungguhnya hakikat. Baginda Nabi mengatakan kalau adalah rumah banyak setan, bacalah ada ayat kursi, bacalah surat Al-Baqarah. Bacakan Al-Baqarah, maka untuk membersihkan setan. Tapi yang dibersihkan rumahnya terus. Terus rumah setannya yang membacanya itu nggak pernah dibacakan. Tadi semua. Inilah akhirnya. Tadi semua. Ya. Sekarang banyak setan meruqyah setan. Inilah yang harus dirubah sekarang. Maka tadi kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Akibatnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Tuh, disitulah persoalan. Khatamallahu ala qulubihim. Maka nyambunglah dengan ayat-ayat tadi, paman karena yang tadi yarjuliqo rabbihi fal ya'mal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak terjadi. Karena semua amaliyahnya berlaku syirik. Tadi dan Allah mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tadi semua, karena kamu tidak menyembelih sapi di surat Al-Baqarah. Sehingga yang berjalan sholat setan. Tadi semua. Yang dikir setan. Tadi semua, ya. Jin, tadi semua, ya. Tolong pahami sahabat, itu maknanya. Makanya tadi banyak yang datang ke rumah Abah. Saya udah bacakan Al-Baqarah, di rumah masih banyak setan. Ya setannya itu bukan di luar kamu. Kamunya yang setan itu. Maka orang yang setan di otaknya akan melihat setan. Tadi semua, ya. Ada orang yang tidak ada pocong di kepalanya, tidak ada pocong. Pocong itu ciptaan pikiran. Kepada orang yang takut dengan pocong. Karena tadi, yang kamu takuti akan datang pada dirimu. Maka tanya oleh kamu sekalian. Tetanggamu, lingkunganmu, ada yang melihat pocong nggak? Hanya orang yang di pikirannya ada pocong lah, pocong itu wujud. Sama hanya orang yang pikirannya Dracula, itulah di Amerika yang melihat Dracula. Nggak ada. Maka di Amerika nggak ada pocong. Karena orang Amerika sedikit pun nggak ada pikiran pocong. Orang mati itu dikasih kotak, dikasih jas, kasih tuxedo, kasih jas di sini. Cuma giginya nggak dimerahin. Dimerahin itu di pikiran orang tadi. Makanya hanya orang yang takut Dracula akan ketemu Dracula. Hanya orang takut vampir di Cina yang akan ketemu vampir. Karena sesungguhnya manusia adalah bukan
diri kita. Maka itulah hati-hati dengan sangkaan-sangkaan apa. Manusia itu menciptakan setan pun bisa. Tadi semua ya. Maka tadi kalau setan itu pocong dengan genderuwo itu ada, maka harusnya ada di Amerika, ada di Cina. Tapi kenyataannya kok kenapa di Cina hanya ada vampir? Karena orang Cina melahirkan vampir-vampir. Ketakutannya bukan pada Allah, tapi pada pocong, pada genderuwo, pada tadi. Maka sini di Indonesia ada genderuwo karena manusia takut dengan genderuwo. Ada. Orang ada dia. Karena siapa dia itu? Itu manusia yang takut dengan genderuwo, jadi genderuwo. Jadi semua. Hati-hati makanya. Hukum tarik menarik, hukum tolak menolak akan berlaku. Hukum cahaya, hukum kegelapan berlaku. Maaf ya, di dunia nyata saja makhluk kegelapan itu ada. Maka dulu nggak jauh di tempat Abah ini ada pohon mangga begitu besar, tapi tiap malam dikerubuti oleh jablay-jablay, perempuan-perempuan. Maaf ya, bukan menjelekan, tapi ini adalah karena gelap. Maka mereka datang ke Abah, Bah, tolong bagaimana cara ngusir mereka? Kata Abah, pasang lampu yang terang. Bener aja besok jablay itu nggak ada karena tadi Kelly-nya takut kelihatan. Tadi make up-nya takut kelihatan. Semua. Ternyata makhluk kegelapan itu nggak suka dengan cahaya. Tadi semua. Ya, itulah hakikat jin. Tadi semua. Ya. Maka tadi kata Allah, khatamallahu ala qulubihim, wala sam'ihim, wala absarihim. Tentang melihat, tentang buta di sini. Tadi khatamallahu ala qulubihim, wala sam'ihim, pendengaran yang di sini. Wala absorihim, penglihatan yang di sini. Inilah yang dikatakan Allah. Kenapa Allah bicara jin dan manusia masuk neraka jahanam mayoritas? Wala qadarona li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Tuh. Tapi bukan manusia itu, ins. Jadi ins itu beda. Maka kalian harus bisa bedakan apa Allah menyebut ins, apa Allah menyebut insan, apa Allah menyebut nas, manusia, annas, manusia, atau Allah menyebut basarun. Nah, itulah beda-beda tuh. Setiap Allah menyebut nama yang berbeda, pasti bentuknya juga beda. Itulah perlunya nama, sahabat. Itulah Nabi juga bersabda, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang tahu nama, nggak tahu wujudnya. Tadi, akhirnya setan dianggap malaikat. Karena kamu hanya nggak ngerti. Tadi surga, karena kamu nggak ngerti. Neraka juga nggak ngerti. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus surat Al-Baqarah itu menjadi penting kepada kita. Kenapa susunannya dari Fatihah, Alif Lam Mim di awalinya, kemudian disitulah Allah berkisah tentang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado, turun ke bawah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun alim. Di situ muncul di semua, ya. Bahkan apa namanya? Demikian pula nanti termasuk adalah surat perintah surat Saum, ya, juga di surat Al-Baqarah tadi semua, ya. Karena disitulah kita harus imsak. Makanya tadi Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzina unzila fil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau tubuh ini belum dibunuh, tadi semua setannya, tadi dengan surat Al-Baqarah itu adalah, maka kita tidak bisa mana hudan mana al-furqan. Hudaun wal furqan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barulah kata Allah tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila, tadi apa namanya? Syahidallah, apa namanya tadi? Maman kana, apa namanya kata Allah dalam ayat tadi, Syahrul Ramadan alladzina unzila fil Qur'ani wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Tuh. Kalau kamu tidak menyaksikan bulan, sebenarnya bukan bulan yang bulan dikejar-kejar itu setiap tanggal 1 Ramadan. Sebenarnya kalau menurut hakikat, bulan yang ada pada dirimu. Maka tadi dalam kaidah menentukan tanggal 1 Ramadan,
Ya, kepada siapapun yang mampu menyaksikannya dan dia siap disumpah. Kalau kamu beda 4 hari pun dengan negara, boleh-boleh saja sebenarnya. Karena kamu yang melihat bulan. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Itulah kenapa makanya tadi hari ini debat antara NU dan Muhammadiyah. Karena kamu melihatnya di luar. Kalau di luar hanya masalahnya terhalang atau kelihatan tadi semua. Kalau kabut, nah itu tadi semua. Ya kalau zaman Nabi kan tidak ada teropong, teleskop, apa semua. Sekarang ini. Itulah maka Muhammadiyah menetapkan. Udahlah dihitung berdasarkan. Maka disitulah ada penghitungan hisab dari semua. Dari kalkulasi angka, udah masuk kok sesungguhnya gitu kan tadi. Nah tapi karena orang NU itu selalu harus melihat. Nah inilah. Nah seharusnya juga kata melihat juga adalah tergantung gitu loh. Melihat itu jangan selalu dengan mata. Kan melihat itu ada 4 hal. Maka tadi, melihat itu juga di mata. Makanya tadi ada akal ma'asyi, ada akal ma'adi, ada akal goribi, ada akal kuli. Dari semua. Akal pun terbagi 5 tingkatan, 4 tingkatan minimal. Dengan akal yang mana kita bisa pakai semuanya. Jadi kalau gitu, NU boleh, Muhammadiyah boleh lah. Sebenarnya gitu kan tadi semua. Maka jangan ribut menentukan 1 Ramadan. Yang lebih pentingnya itu kekompakannya. Bukan masalah ribut, masalah 1 Ramadannya. Toh memang Allah itu tidak ada ruang dan waktu. Ingat itu, sahabat. Wong hari ini Abah Laib jam 8. Orang Perancis lagi asik makan siang ini. Tadi semua. Orang Amerika baru pagi. Tadi semua. Ya. Ada lagi yang masih hari ini itu udah di sini udah Jumat. Sana masih Kamis. Terus tadi semua. Ya. Jadi tolong pahami ya sahabat tentang ruang dan waktu ini semua ya. Nah mari kita balik lagi fokus kepada Al-Baqarah tadi. Karena di dalam Al-Baqarah ada juga ayat tadi tentang perintah saum tadi semua ya. Kemudian termasuk juga di dalam ayat itu adalah di dalam ada ayat yang mengatakan kata Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuh. Di situ pun harusnya kalau kamu sudah mengerti, maka sebetulnya Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan kesulitan. Tadi, maka tadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Baru kata Allah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Intinya kenapa kita harus membaca Al-Baqarah? Supaya la'allahum yarsudun. Kamu itu ada sadar. Tadi semua. Tadi lawan dari sadar itu tidak sadar. Sadar itu dikir. Lawan gak sadar itu adalah tidak dikir. Sadar itu eling. Tidak sadar itu tidak eling. Maka tadi. Berarti tidak eling itu setan. Gitu loh. Maka tadi siapa yang sudah mengerti Al-Baqarah bisa mengusir setan. Tadi mengusir dari tidak sadar pindah ke sadar. Tadi dari ultrasonur ke sonur dari infrasonur balik lagi ke sonur ke ultrasonur gitu. Maka tadi harus imsak, saum. Dan saum itu diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah jauh sebelum kepada umat-umat Muhammad tadi semua. Alladzi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba. Nah, itu kembali lagi Abah jelaskan tentang syiyam dan saum tadi semua. Disuruhnya itu syiyam. Kenapa niatnya nawa itu sauma godin? Saum itu seluruh diam ngomong. Jadi makan boleh gitu kan tadi. Kalau diniatkan nawa itu sauma godin. Niat saya tidak ngomong besok pagi. Itu sauma godin. Tadi sementara Allah memerintahkannya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu tadi semua. Kutiba alaikumus syiyam. Syiyam dan saum. Kalau syiyam ya tidak buat makan, menahan makan, minum dan bersetubuh syiyam. Tapi niatnya yang harus diluruskan. Nawaitu bukan sauma godin, syiyam godin semuanya. Kalau mau dirubah, tapi enggak pun enggak apa-apa ya. Terus yang penting kamu udah ngerti tadi semua ya. Jadi itulah setelah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Kenapa Allah mengatakan tadi khatamallahu ala qulubihim wa ala absar. Tuh, absar, bukan basor.
absor. Karena melihat kita ini sahabat dibagi empat. Kan tadi Qurannya Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, tangan kita. Tangan kita ini balik lagi ke Al-Quran dulu biar paham dulu Al-Quran. Al-Quranul Majid adalah ini kitabnya. Tapi semuanya juga apapun yang dibuat oleh tangan Al-Quranul Majid. Mulia. Kacamata ini Al-Quranul Majid. Kenapa disebut Al-Quranul Majid? Karena ini pun korek Al-Quranul Majid. Karena ini lihat korek aja dilihat Allah kok sebenarnya. Adakah dengan melihat korek? Ya kalau nggak ada Allah, nggak ada Allah. Adakah korek ini? Nggak ada. Berarti sebenarnya lihat apapun, lihat jam ini pun lihat Allah sebenarnya. Karena ini Al-Quranul Majid, tapak tadi, tapak bukti adanya Allah, adanya korek api ini. Cukup lihat korek. Sama saja pada saat melihat tai kebo, nggak usah lihat kebo. Sebenarnya lihat tai kebo itu pasti ada kebo, gitulah tadi. Pada saat melihat asap pasti ada api di situ. Maka itulah sebagian ulama menggunakan bahwa sesungguhnya bahwa bumi dan langit ini adalah bukti adanya Allah tadi. Nah, apalagi kalau ditarik lagi ke hakikat, ini makhluk, mana ada makhluk tanpa kholik? Nah itu. Karena batal dia sebagai kholak yang menciptakan tanpa ada makhluk. Maka inilah juga menunjukkan bahwa makhluk itu akan abadi tadi semua. Sebanyak seabadinya kholik, cuma kholik adalah dengan bako. Tapi makhluk yang sudah bisa rojiun abko. Tadi orang yang abko akan bako bersama Allah tadi semua. Ya, inilah bedanya abko dan bako. Bako hanya pada Allah tadi semua. Ya, tadi. Ini sahabat tentang surat Al-Baqarah itu betapa pentingnya surat Al-Baqarah itu sampai dikisahkan asbabun nuzul tentang surat ayat kursi datangnya itu kan kisah syariatnya tentang orang yang mau mencuri itu kan dikisahkan dari beberapa tafsir tentang asbabun nuzul surat turunnya ayat ayat kursi itu tadi semua. Tapi sebenarnya yang jinnya itu kita, setannya juga kita. Maka tadi kita ngaji setan yang di luar diri, ya dia nggak ada tadi semua. Kita lah setannya, kita lah jinnya, kita lah dedemitnya, kita lah iblisnya itu tadi semua. Maka yang seharusnya di Al-Baqarah itu pada tubuh. Itulah kenapa di kisah Al-Baqarah itu kisah bagaimana cara menghidupkan orang mati, disuruh menyembelih sapi betina. Itulah Al-Baqarah. Itu juga kembali perumpamaan Allah, sapi betina. Sapi betina itu adalah hakikat betina itu kembali kata Abah. Kalau jantan itu ruh, kalau betina itu perempuan. Maka sapi pun di situ diperlambangkan sapi betina. Kenapa nggak bikin sapi jantan? Karena bukan bicara ruh yang harus disembelih, tapi jasad yang harus disembelih. Tuh, harus pahami. Ya. Juga sama, kenapa Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki? Tuh, ya. Kisah Fir'aun menyembelih anak laki-laki. Gitu. Kan Fir'aun nggak menyembelih anak perempuan. Itu pun sanepan Allah. Siapa laki-laki itu? Dan siapa Fir'aun itu? Fir'aun itu jasad kita. Anak laki-laki itu tubuh kita, jiwa kita Musa. Musa disembelih oleh Fir'aun. Artinya ruh dikuasai oleh jasad. Sebetulnya secara hakikat. Jadi kita harus cerdas memahami ayat Al-Quran itu. Ya, tadi cuma saya memang yang paham. Tadi kan qatil kal amsalu nadribu halinnas wa may yaqiluha ilal alimun. Tadi hanya dikasih tahu Allah saja. Karena yang tahu firman Allah hanya Allah. Cuma yang tahu firman Allah hanya dia yang sudah mati. Tadi semua. Maka dia akan tahu firman Allah oleh Allah dengan Allah lillah billah. Tadi ma Allah la haula wala quwata illa billah inna lillah tuh. Itu kan tahapannya. Lillah billah la haula wala quwata illa billah barulah adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari sahabat. Dan semua itu dikisahkan dalam surat Al-Baqarah. Tadi karena sapi betina, ya. Jadi balik lagi tadi Quran ini belum selesai, jadi lari ke situ lagi Abah tadi semua. Ya. Jadi Al-Quranul Majid, biarkan dulu tubuh ini Al-Quran nanti tadi semua. Al-Quranul Majid apapun yang ditulis oleh tangan. Jadi tangan kita lebih mulia daripada Quran ini. Tadi semua. Karena sehebat-hebatnya Quran ini nggak ada kalau nggak ada tangan. Ingat itu, ya. Dan Al-Quranul Majid tangan ini bisa menuliskan Al-Quranul Majid ini. Inilah Al-Quranul Karim tangan kita ini.
Al-Quranul Karim, tangan kita menuliskan Quran ini Al-Quranul Majid. Al-Quranul Karim, tangan kita membuat kacamata ini sehingga banyak orang bisa melihat. Al-Quranul Karim, tangan kita membuatlah korek ini sehingga bisa orang masak. Al-Quranul Karim, tangan kita membuat asbak ini. Al-Quranul Karim, tangan kita membuatlah gelas keramik ini. Semuanya dibuat oleh Al-Quranul Karim. Tuh. Kalau begitu, nah sekarang dari Al-Quranul Majid ke Al-Quranul Karim. Nah, tangan ini lebih mulia dari apapun yang dibuat oleh tangan ini. Maka itulah Allah ingatkan tentang asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Wallahu muhitum bil kafirin itu. Tapi tangan ini tidak akan bisa kerja kalau bukan Al-Quranul Hakim, mata kita. Matalah yang menuntun. Jibril lah Jabaroil yang menuntun Quran ini ditulis. Maka sudah dikatakan Quran itu dibawa oleh Jibril tadi semua. Jabaroil tadi semua. Karena Al-Quranul Hakim adalah mata kita. Tapi sehebat-hebatnya mata bisa memerintahkan tangan menulis. Tangan menjadikan Quran ini tidak ada artinya tanpa Al-Quranul Azim. Apa itu? Hidup kita. Berarti sesungguhnya di dunia ini pencipta satu hanya hidup. Yang hidup yang mencipta. Menciptakan motor yang hidup. Tadi semua. Nggak mungkin mayit menciptakan motor. Hidup. Siapa hidup? Allah. Berarti kalau begitu, pantas Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku menciptakan kamu dan apa-apa yang ada ini. Tadi semua. Segalanya aku yang menciptakan. Tuh. Jadi begitu, kalau begitu sebenarnya. Satu-satunya pencipta itu hanya Allah. Al-Quranul Azim. Hidup. Dan hidup itu satu. Tapi tempat hiduplah yang banyak. Sahabat. Ya. Tetapi tubuh manusia ini adalah pada saat Al-Quranul Majidnya sudah dipahami, semuanya sudah Al-Quran, maka tangannya sudah jadi Al-Quranul Karim, matanya sudah jadi Al-Quranul Hakim, hidupnya sudah jadi Al-Quranul Azim, jadilah kita ini Al-Quranul Mubin. Tuh. Al-Quran yang hidup, itulah yang disuruh Allah. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran. Kafa binafsika, yang ada pada dirimu. Al-yawma alaika hasibah. Cukuplah kamu adalah yang menghisab siapa dirimu. Tuh, sahabat. Inilah Al-Baqarah sebetulnya. Konsep awalnya adalah Al-Baqarah. Maka itulah di surat Al-Baqarah ingin menghidupkan orang mati tadi semua. Karena mati itu adalah tidak ada sesungguhnya, kembali lagi kata Abah juga. Maka disitulah Allah menyuruh menyembelih sapi betina. Kan berarti kalau begitu Allah itu bukan menghidupkan manusia yang mati yang sudah dikubur sebenarnya. Kalau kita mengerti. Tapi menghidupkan tadi manusia yang sudah mati yang jadi jin, jadi setan. Tadi semua ya. Yang suka membaca Al-Baqarah gitu. Jin dan setan yang baca Al-Quran. Semua ya. Pahami itu semua ya. Maka kalaupun kamu rajin one day muncul jadi iblis, aku ahli Quran, nggak sadar. Iblis ahli baca Quran. Tadi semua. Pada saat kamu rajin duha, rajin sholat, rajin tahajud, aku lebih baik sholatku dari mereka. Jadi iblis. Maka di penghujungnya kata Abah juga, iblis itu menunggu di tempat di surga. Maka Nabi Adam diusir bukan dari pasar malam. Bukan digoda oleh iblis di pasar malam. Karena di pasar malam itu nggak ada iblis. Tapi di pasar malam itu adanya jin dan setan. Jadi semua. Tapi di surga, di tempat di mana kamu sudah berada pada merasa diri ibadah, karena nggak disembelih, gitu. Tadi yang ngaji Qurannya masih sapi, tadi semua. Yang pergi ke Mekahnya sapi, pantas di sana perah susunya di real, tadi semua. Ya, tadi semua. Ya, inilah tadi semua. Jadi makanya kata Nabi, hajinya dan umrohnya arihlah litijaroh lisumah. Nabi udah ngomongnya begitu. Tadi semua, tadi semua. Nah sekarang ini bukan haji dan umroh, pulus, tadi semua. Ya, tadi semua. Pahami ya sahabat. Nah inilah tadi, makanya setelah Allah berkata fi qulubihim maradun fazadahumullah marado, barulah menjadi khatamallahu ala qulubihim. Jadi siapa yang mengunci hatimu? Ya kamu. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, siapa yang tidak mau liqa Allah, siapa yang tidak mau bertemu dengan aku pun tidak mau bertemu dengan dia. Maka ada banyak kiai ke Abah nanya, kenapa bahasa ini sulit memahami Al-Quran? Karena kamu nggak mau liqa dengan Allah. Karena kamu nggak percaya bisa liqa di sini. Sementara Allah yang menyuruh paman kana yarju liqa rabbihi
masa pal yamal amalan soleh di akhirat. Siapa yang bertemu dengan Allah liko sekarang, maka kata apa? Yang liko hari ini, yang liko nanti. Yang melihat Muhammad hari ini, yang akan melihat Muhammad nanti. Itu man kana yarju liko arabbih. Tadi man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, dia akan dibangkitkan lebih buta pada Allah dan Rasulnya. Nah, inilah tentang surat Al-Baqarah, sahabat. Maka itulah supaya kamu bebas dari penyakit buta, sembelihlah sapi betina. Nah, ini. Karena kalau tidak disembelih sapi betina ini, kan tadi mengatakan bagaimana panjangnya komunikasi Musa dan umatnya, dan Musa dengan Allah bahasanya. Tadi semua. Sampailah perkataan bahwa kamu harus mencari sapi betina. Terus tanya lagi, bagaimana warnanya? Terus tanya lagi, bagaimana? Tadi semua. Nah, inilah juga kebiasaan orang-orang itu. Tadi semua mempersulit diri. Tadi semua. Tadi, ya. Allahnya sudah mengatakan tadi, yuridullahu bikumul yusra. Dikasih mudah kok cari. Cari yang susah-susah. Tadi semua, ya. Maka senang kalau udah ma'rifat itu sebenarnya. Karena kamu sudah mati. Balikan pada titik nol. Tadi semua, ya. Tiada lagi dosa. Dibagi Allah, hasilnya Allah. Itulah kenapa Allah ajarkan matematika. Berapapun angka yang kamu buat, dibagi kosong, hasilnya kosong. Asal kamu mau mengkosongkan diri. Menyembelih dirimu, itulah mengkosongkan dirimu. Tuh. Dan gunakan dengan 10 jari ini. Maka inilah nempel di sini 10 jari itu. Untuk supaya kamu bisa kosong. Semua, ya. Itulah orang-orang yang akan menikmati telaga Kausar, kata Abah. Inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Fasolli. Jadikan dirimu adalah sholawat Muhammad. Tuh. Karena kalau nggak dibunuh Adamnya, kamu itu nggak bisa. Karena yang sholat itu Muhammad. Tadi semua. Karena kata Abah juga, ini dongeng Allah dan Muhammad. Tadi semua, ya. Tapi Muhammad bukan Muhammad yang punya bapak dan ibu. Tapi dialah Nur Muhammad. Tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Menjadikan sumber, segala sumber yang ada ini. Laulaka, lama khalaqtul aflaq. Bukan karena engkau, wahai Nur Muhammad. Maka tidak adalah semuanya ini. Tadi semua, ya. Bukan Muhammad, tapi Nur Muhammad. Bedakan. Bahkan Nur Ahmad pun dari Nur Muhammad. Paham itu? Tadi semua. Ya. Jangan suka membelok-belokkan makna tadi semua, ya. Tadi semua. Inilah maka Allah mengingatkan kepada kita, paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih hada itu sahabat, ya. Maka pahami ya tentang ini semua. Jadi Al-Baqarah itu betapa pentingnya. Sampai Nabi berkata, siapa membaca surat Al-Baqarah kalau di rumahnya ada setan, nah ini rumah itu ini. Semua rumah itu. Karena rumah Allah itu nggak pernah di Ka'bah, nggak pernah di mana. Tadi semua, ya. Maka termasuk baiti jannati. Di mana itu? Ini dadamu, ini rumahmu. Tadi semua. Baiti jannati. Nggak ada rumahmu itu. Yang ada rumah Allah. Maka disinilah yang dimaksud hadis tadi harus ngerti. Kalau ngomong rumah, bukan rumahmu itu, bukan gubukmu itu. Tadi, ya. Yang maksudnya di rumahmu jangan ada anjing, bukan di rumahmu itu. Di sana Abah punya 10 anjing pun nggak apa-apa. Anjing di sini. Tadi semua. Yang nanti tadi janganlah karena kitmir jadi kitmir gitu kan tadi semua, ya. Maka disitulah surat Al-Baqarah ada tentang penyembelihan dan sapinya berwarna kuning. Nah, ada kan sapi itu berwarna kuning. Nah, ini kuning semua. Sapinya tidak pernah digunakan membajak. Nah, inilah tubuh ini tidak, dan tidak pernah digunakan pengairan. Maka disinilah pada saat kita menyembelih dengan surat Al-Baqarah itu adalah di sini menyembelih lehernya, bahasanya membunuh hakikatnya. Karena kata Allah tadi, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan padamu, sembelihlah dirimu, bunuhlah dirimu. Maka, tapi kata Allah, ma fa'aluhu, kamu tidak akan melakukannya illa qalilun, kecuali sedikit dari kamu. Padahal kalau kamu mau melakukan, kata Allah, wa asadda tasbita, maka kamu akan sampai pada isbatul yakin. Al-yakin akan muncul dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, sampai isbatul yakin. Surga isbatul yakin, kelihatan oleh matamu. Neraka isbatul yakin, kelihatan. Jadi bukan katanya.
Hari ini orang takut-takut dengan katanya. Lu baru tahu kamakola kila katanya udah nakut-nakutin manusia. Nah inilah kekoplokan hari ini. Akibatnya manusia tidak berkembang jiwanya. Kerdil, takut mati, takut hidup. Akibatnya gimana dia akan bahagia orang semacam itu. Tadi semua. Inilah karena tidak mengerti surat Al-Baqarah. Ya, itulah maksud Nabi surat Al-Baqarah adalah bisa digunakan untuk mengusir setan. Tadi semua. Kalau enggak, akibatnya apa dibanas? Surat tadi setelah tadi apa nabi qulubihim maradun fajamul marado khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawatuha. Akibatnya di bawah apa kata Allah? Masuklah golongan munafik. Tadi semua. Mayyaqulu amana billah. Tadi wa minan nasi mayyaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Mereka berkata iman pada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah mereka nggak beriman. Tadi semua, ya. Akhirnya golongan munafik inilah yang bahaya. Dan Abah menyaksikan sekarang ini adalah ada di kalangan kita, kalangan kiai-kiai kita semua. Adalah golongan-golongan munafik itu tadi semua. Dan golongan munafik itu dalam kitab Talbis Iblis dijelaskan adalah pikulubi innal munafiquna fir darkil asfala minan nar. Maka itulah tadi orang munafik itu yang hidupnya merasa berilmu, ya. Tapi kemudian dia tidak menggunakan ilmunya. Maka dia dihidupkan dalam keadaan berilmu tapi dimatikan dalam keadaan bodoh, kata Allah tadi semua, ya. Inilah yang harus dipahami sahabat tentang hadis Nabi yang dikatakan kata Nabi adalah dikatakan kamin sohsin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan wa kamin sohsin mata aliman wa qoma yaumal kiamati jahilan au pasikon au muplison. Banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh akan bangun dari kuburnya dalam keadaan ma'rifat. Tapi banyak orang yang mati dalam keadaan berilmu. Saya ilmu, saya kiai, saya buya, saya ajengan. Kiai haji, kiai itu kebo. Dari semua. Haji itulah pendatang, jadi pendatang kebo. Dari semua, ya. Maka kata Allah, aku akan bangkitkan mereka, kata Nabi adalah dalam keadaan bodoh dari semua. Kenapa harus demikian? Karena Nabi sendiri sudah mengatakan bina'us sahihi ala sahihi sahihun dari semua. Wa bina'ul fasidi ala fasidi fasidun. Itulah bangunan yang benar harus di atas yang benar. Dan bangunan yang fasad rusak akan ada pada kerusakan. Hari ini sudah terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena awalnya manusia adalah tadi tidak disembelih. Akibatnya apa? Kata Tuhan Syaikhul Qadir. Fal wajibu tolabul hayatil qalbi. Dihidupkan dulu. Kewajiban kita di dunia di awal adalah dihidupkan dulu hatinya. Fal wajibu tolabul hayatil qalbi ukhrawiyah min ahli talqin. Tadi semua. Fid dunya qabla fautil waqti. Fa inna dunya mazrul. Karena dunia ini ladang akhirat. Tadi semua. Karena kata Abah juga dunia ini hanya ladang. Adapun dunia yang kita alami hari ini adalah hari pembalasan. Dari kehidupan yang dulu. Adapun hari ini ada hari pembalasan. Dan adapun yang diamalkan kita hari ini adalah kebun buat nanti. Maka nanti ada ayat dalam Al-Quran. Maka dikatakan oleh Allah di dalamnya. Man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu fil harsihi. Wa man kana yuridul harsahu. Ya harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan bertambah keuntungan baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak baginya satupun bagian di akhirat. Bagaimana sholat lu, duha lu, sholat buat dunia, tahajud lu buat dunia, ibadah lu buat dunia. Mudah-mudahan dunia saya rezeki ngalir. Inilah ketololan hari ini. Tadi semua. Ingat dunia. Maka kenapa harus dimatikan? Karena ad-dunya majratul akhirah. Maka tadi, fal wajibu talabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti. Adalah mencari upaya menghidupkan hati di dunia sebelum mati dan mengambilnya dari ahli talqin. Tapi sekarang juga ahli talqinnya bodong. Tadi semua, ya. Merasa mentalkin tidak bisa mentalkin. Maka tadi, ya, guru saya pengarsa Abah Anom mengatakan, Abah aja tidak bisa mentalkin. Terus siapa yang mentalkin? Ya Allah. Kenapa Abah Anom berkata begitu? Karena beliau sudah al-mutu qabla anta mutu. Paham itu? Ya.
Tadi, bagaimana mungkin orang mati mentalkin jadi hidup? Tadi semua hanya yang hidup bisa menghasilkan yang hidup. Hukum biologi berlaku. Yang hidup dari makhluk yang hidup. Tadi semua, ya. Yang maka dikatakan adalah apa namanya? Fa inna dunya masratul akhirah faidah lam yazra fi halam yasud. Orang yang tidak mau menanam maka tidak akan menuai. Maka tadi orang yang mati sebagai berilmu akan dibangkitkan dalam keadaan bodoh, jahilan, muplis tadi semua. Ya, tadi inilah sahabat betapa pentingnya adalah Al-Baqarah itu pada kita. Karena kita supaya tidak wa minan nasi mayaqulu amana billah, beriman pada Allah wa bil yaumil akhir, tapi tidak iman kamu pada Allah dan hari akhir. Itulah masuk golongan munafik. Maka di surat Al-Baqarah itu berkisah tentang orang kafir, orang munafik, orang beriman. Tadi semua. Ya, siapa orang beriman? Al-imanu kulluh. Iman yang semua. Al-imanu biru'yatillah. Iman yang sudah mampu musyahadah. Menyaksikan Allah. Bagaimana menyaksikan Allah? Tadi setelah kamu mati. Tadi maka dikatakan oleh baginda Nabi adalah dikatakan kamu tidak akan bisa melihat. Dan innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Tapi kemarin Abah sudah bahas bukan mati. Tapi mematikan pengakuan diri pada wujud dirimu. Pada hidupmu. Itulah nanti di Ramadan, di hari pertama adalah selalu katakan, mulailah aku tidak hidup. Lahayun. Dari pagi sampai sore tekuk lidah. Aku tiada hidup. Yang hidup hanya Allah. Aku yang hidup. La ilmu, la samiun. Aku budak syariat. Aku budak. La samiun. Aku tidak mendengar. Aku mendengar. Yang mendengar Allah. La mutakalimun. Aku bisu. Takut lidah diam. La sautin la harbin. Aku bisu. Tadi semua. Tadi. Itulah saum sesungguhnya. Secara hakikat. Karena kita 30 hari punya 3 pada tangan ini. Inilah kenapa bicara tangan dan jari. Allah bicara asobi'ahum pi'adani minasawakid. Karena di sini ada 30 juj Al-Quran pada jari ini. Sahabat. Ya. 30 juj pada tangan ini. Maka setiap hari itu adalah kita kembalikan salah satu daripada sifat Allah pada Allah. Tadi semua. Ya. Kita kembalikan. Sampai di penghujungnya lahayun la ilmun la samiun di 30 hari nanti la maujudun bihaqillallah la maujudun bihaqillallah la maujudun bihaqillallah. Dalam hatimu aku tidak maujud. Aku tidak wujud, yang wujud Allah. Aku adalah kenyataan wujud Allah. Sahabat, tadi semua karena dikatakan oleh Syaikhullah kepada kita adalah bagaimana kita tidak boleh mengakui yang bukan milik kita adalah milik kita, ya. Inilah juga yang harus dipahami, ya. Di dalam hikmah 126 dikatakan adalah Syaikhullah mengatakan adalah manakah antada ya malai salah kami malil makhlukin apa yubihulaka antadaiya waspahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik Allah, milik makhluk lain yang bukan hakmu. Lalu apakah dia membolehkanmu mengklaim sifatnya sedangkan dia adalah Tuhan semesta alam? Ini adalah pernyataan yang luar biasa dari Syaikhullah Askandari dari semua, ya. Itulah kita harus menyembelih pengakuan itu di surat Al-Baqarah, sembelih pengakuan di surat Al-Baqarah tadi semua, ya. Kalau tidak begitu kita tidak akan sampai 255 tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wal ard. Tadi maka wasi'a kursiyuhus samawati wal, dialah yang meliputi langit dan bumi. Itulah kata Allah, inna rabbaka atau binas, akulah yang meliputi. Akulah Rabbu yang meliputi dirimu. Kamu wujud karena wujudku. Kamu melihat karena batukku. Kamu mendengar karena samaku. Kau bicara karena kalamku. Kau hidup karena hayatku. Itulah yang di Ramadan nanti oleh kita diimsak dari semua. Ya, selama 30. Karena 30. Karena jari-jari di tangan kita ini setiap ruas 3. 3 kali 10, 30. Kaki pun 30. Dari semua. Ya. Itulah seolah-olah 30 malam, 30 siang Ramadan. Imsak. Pengakuan itu sahabat. Ya. Itu kata Abah lebih baik daripada taraweh. Semua, ya. Tadi maaf ya. Tadi ya nggak apa-apa kalau yang masih cari pahala lah, nggak apa-apa dari semua, ya.
Tapi buat sahabat-sahabat Abah yang sudah mau berjalan adalah secara mensucikan jiwanya. Tak usah lagi ke situ niatnya tadi semua ya. Nanti kamu akan merasakan, oh benar Abah nanti. Nanti kamu berterima kasih pada Abah nanti. Ya. Itu sahabat tentang Al-Baqarah ini, tentang pentingnya Al-Baqarah itu. Makanya tadi, kalau nggak disembelih di surat Al-Baqarah, karena berarti kita masih memiliki apa yang menjadi milik Allah itu. Sehingga kalaupun sholat, diingatkan lagi oleh Syatilah, hikmah ke-122 adalah la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan adalah yakfi minal jazailaka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau minta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Nah inilah akibat tidak disembelih, sholatnya sholat kamu, puasanya kamu, dikirnya kamu, manakibnya kamu, khotamannya kamu. Inilah biang keroknya. Kalau tidak disembelih, akhirnya merasa sholat, merasa puasa, merasa dikir. Jadilah iblis tadi semua. Menghina yang nggak sholat tadi semua. Ya. Padahal barangkali orang yang tidak engkung-engkungan seperti kamu itu dia lebih sholat. Dan Abah menyaksikan sekarang sohih mereka lebih sholat. Karena Abah pernah hidup bersama mereka. Menyaksikan bagaimana mereka merasakan hidup itu milik Tuhan. Itulah kata Jack Ma. I cannot live without him. Aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. I cannot exist without him. Aku nggak wujud kalau bukan wujud Tuhan. Coba Jack Ma ngomong gitu. Belum pernah saya dengar kiai Indonesia ngomong begitu. Saya nggak hidup kalau bukan hidup Allah. Hidup-hidup dewek. Ilmu-ilmu dewek. Tadi semua. Ya. Nah ini harus dirubah nih hari ini. Kalau enggak nih penghancuran ini akan semakin cepat saja. Itu kan tadi semua. Ya. Inilah sahabat. Maka akibat tidak disembelih di Al-Baqarah tadi. Kan tetap setan. Kalau nggak disembelih berarti setan, maka iblis. Karena selalu merasa lebih baik itu iblis. Dan semua. Ya, itulah kisah Al-Baqarah. Maka di dalamnya ada kisah saum, ada kisah ayat kursi. Di dalamnya ada kafir, iman, Islam. Di dalamnya penyembelihan. Itu Al-Baqarah sebetulnya. Karena gagal di Al-Baqarah, gagal Ali Imran. Berarti tubuhmu tidak bisa jadi Maryam. Ruhmu tidak bisa menjadi Isa. Jadi semua. Karena Maryam itu adalah anaknya Imran. Semua. Pahami itu. Ya. Maka kamu gagal di situ. Gagal di situ. Gagal surat An-Nisa. Ngawinkan. Pankihu atau mas. Nah akhirnya kawin perempuan 4 di luar. Malah kawin sama perempuan 4 biji. Tapi jasad ruhnya nggak dikawin-kawinin. Nggak tahu ngikutin siapa itu. Tadi semua. Sunnah Rasul. Lu sunnah yang lain masih banyak lu. Tadi semua. Ya. Ya boleh-boleh saja, tetapi jangan diniatkannya begitu. Tadi semua, ya. Karena yang disuruh oleh Allah itu, ingat, di Al-Quran itu lebih banyak Allah itu ngomong hakikat, sebetulnya. Di Al-Baqarah itu, Allah lebih banyak surat ngomongin hakikat. Ingat, Quran itu isinya hakikat, ma'rifat isinya. Maka apapun yang kaitannya dengan fikih, maka kamu harus larikan ke situ. Harus dihijrahkan nawaitunya. Karena innamal amalu binniyat. Tadi semua, ya. Maka termasuk tadi. Menikah surat An-Nisa itu mengawinkan aku 4, aku 3, aku 2. Samsu. Setelah di Al-Baqarah, la, kamu sembelih. Tadi. Yang wujud, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Karena di situ ada perintah melaksanakan saum, kita imsak. La maujudun, biakilah berarti kita udah bebas tuh. Rumah kita dari setan. Itu maksudnya. Bukan baca surat Al-Baqarah, mengusir setan. Jadilah setan membaca surat Al-Baqarah. Tadi semua, ya. Maaf ya, ini kita bicara hakikat. Semua. Karena kalau nggak bicara hakikat berarti, karena bicara syariat adalah cara. Bicara thariqat adalah jalan. Bicara hakikat adalah tujuan. Bicara ma'rifat adalah sampai. Jadi kita tujuannya nggak sampai, nggak berarti salah, gagal lah kita semuanya. Ya. Maka gagal jadi kula Ali Imran, gagal jadi surat An-Nisa. Gagal pula adalah surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum din. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Allah ridho padamu karena engkau sudah aslama. Tadi raditu billahi robba wa bil Islam dina, itu maksudnya. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu maksudnya. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah mardiyah. Kamu ridho, aku meridhoi. Itulah
Al yauma akmaltu lakum din wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu walakum islamu dina. Aku ridho Islam menjadi agama, bukan agama, menjadi dina. Aku Islam, aslama, salima, karena kau sudah berserah diri padaku. Itu kalau nggak gagal di situ masuk surat Al-An'am. Itulah akhirnya nggak disembelih di Al-Baqarah, akhirnya masuk surat Al-An'am, surat ke-6. Tadi ulaika tadi walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun. Makanya adan terus tapi udun tapi budeg terus. Adan itu telinga, udun. Walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Balik lagi melihat mendengar hati. Tadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tuh. Ulaika kal an'am, mereka binatang. Kenapa? Karena nggak disembelih di Al-Baqarah. Tuh. Ulaika kal an'am, mereka itu binatang. Barulah nanti dibahas. Sejak itu barulah ayat itu sampailah surat bermaksud surat Al-A'raf, surat apa, bagaimana dikaikan tadi semua ya. An-Najm, bagaimana bintang-bintang. Allah bisa al-haqqah, kiamat, terus waqi'ah semua ya. Al-mulk, kerajaan. Akhirnya di penghujungnya sajalah, karena kalau Abah bahas semua, maka udah tadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir tuh. Sampai diulang oleh Allah, kenapa? Karena nggak disembelih di Al-Baqarah. Akhirnya kamu itu hidup hanya berlomba-lomba harta dan anak saja. Maka kalau ketemu orang bukan bagaimana marifatmu, enggak berapa anakmu, anak. Di mana kerjamu? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nanti pun dikubur, nanti kamu ngobrol lagi tuh. Berapa anak dulu? Sampai Allah ulang, kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Baru ilmal yakin saja sudah bagus. La tarawunnal jahim. Dengan ilmu yakin kamu sudah melihat neraka jahim. Dengan ainul yakin kamu sudah melihat neraka syaqar. Dengan hakul yakin kamu sudah melihat neraka jahanam. Tuh. Tadi walaqad darana li jahannama katsiran. Tuh. Jadi bukan hal yang tabu, bukan hal yang serem. Kalau kamu mengerti neraka jahanam itu apa, neraka syaqar itu apa, neraka wel itu apa. Tadi semua. Dan kenapa wailul lil musallin? Wailul lil limazatil limazatin alladhi jama'a malahu wa adadahu yasabu annama lahu aladahu kalla la yumbadanna fil khutamati wa ma adraka mal khutamah narullah. Itu kamu harus ngerti neraka juga bukan yang menyeramkan sebetulnya, kamu lakukan tapi kamu nggak paham. Setiap waktu kamu ketemu semua itu sebenarnya tadi semua ya. Barulah nanti disitulah sahabat tentang tadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Sampai Allah pun ulang-ulang karena gebleknya manusia. Kenapa sih kamu harus begitu? Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Naik tuh dari ilmu yakin ke ainul yakin. Dari ainul yakin ke hakul yakin. Apa itu ainul yakin? Tadi pertama ilmu yakin akan syu'aul. Dari mulai syu'aul basyirah. Masuklah kepada ainul basyirah. Masuklah kepada hakul basyirah. Syu'aul basyirah. Kamu akan sudah merasakan dekat. Tapi dekat bukan berarti secara qorib. Artinya tajalinya, panahnya kamu. Dan tajalinya Allah. Itu dekat. Tapi ainul yakin, hilangnya kamu, nyatanya Allah. Hakul yakin, sudah tidak lagi kamu. Dari semua. Tidak lagi aku dan kamu. Tidak lagi kita. Hanya ada aku, sang sejati. Sesungguhnya. Allah, Ahmad, Muhammad. Adam, aku, dia, kamu. Maka tidak lagi aku, dia, kamu. Yang ada aku sejati.
Syariat mengajarkan orang membenahi diri. Torikot mengajarkan orang mengenali diri. Hakikat supaya kamu bisa berserah diri. Makrifat membawa kamu mengenali sejatinya diri. Yang ditiupkan pada saat kamu lahir. Nafahtu fihi mirruhi. Idul Fitri. Kamu sekarang. Id ada yaudu. Nah setelah kau id, maka tubuhmu masuk ke sorga. Ayyada yu'ayyidu. Maka apapun yang menjadikan kenikmatan kepadamu, kau hanya akan dibawa kepada keindahannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Tuh. Kamu sudah ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu. Jannatul na'im adalah untuk hatimu. Jannatul firdaus untuk fuadmu. Jannatul kurbah untuk sirmu. Surga pada syariat, jannatul ma'wa. Inilah alam fisik ini semua. Segala yang mengenyangkan. Segala yang mengharumkan. Segala yang indah dilihat mata. Segala yang indah didengar telinga. Itulah bidadari. 40. Maka kenikmatan pada matamu. Kenikmatan pada telingamu. Kenikmatan pada mulutmu. Kenikmatan pada hidupmu. Kenapa? Karena engkau selalu menutupnya. Telah menyembelihnya dari semuanya. Itulah sesungguhnya sahabat, ya. Maka kalau itulah Allah ingatkan setelah al-hakumut wal asri, demi masa. Nah itulah kan tadi semua. Karena tidak disembelih di Al-Baqarah, akhirnya kamu hanya membuang waktu. Wal asri innal insana lafi khusy. Sesungguhnya manusia itu merugi. Kenapa? Karena nggak disembelih di Al-Baqarah. Illal ladzina amanu, tuh kan yang beriman. Kan tadi surat Al-Baqarah itu ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang iman. Bi al-imanu kulluh, iman yang sempurna atau al-imanu bi ru'yatillah. Artinya siapa dia? Tadi. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah. Dia beribadah pada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kenapa ada bahasa innaka, seakan-akan? Karena kamu yang bukan yang melihat, dialah yang melihat, seolah-olah kamu yang melihat. Maka pada saat kamu melihat Allah yang melihat lewat matamu. Pada saat kamu mendengar, Allah mendengar lewat telingamu. Seakan-akan kamu mendengar, kamu hanya mendengar. Tadi semua, ya. Tadi seakan-akan kamu hidup, gitu. Tadi. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah. Sebetulnya kepada semua, bukan hanya melihat, tapi semua. Karena tadi, karena orang syariat mengingat Allah dengan ucapan perbuatan. Orang torikat mengingat Allah di hati. Orang hakikat mengingat Allah dengan rasa. Pada segala apa rasa. Dohir, batin. Rasa mata, rasa telinga. Rasa lidah, rasa asin, kecut, manis, kopi, susu, gula, semuanya. Rasa. Karena semua rasa itu ada pada hidup. Tidak ada semua rasa itu hilang tanpa hidup. Rasa pada mata. Kuning, merah, hijau, kuning. Itu pada hidup. Pada saat nggak ada hidup, nggak ada lagi kuning, merah, hijau semuanya. Dan rasa indah di telinga itu karena hidup. Itulah buktinya hidup dengan napas. Maka itulah bagaimana napas masuk, napas keluar. Yang harus kamu sadari. Sirullah, nurullah. Semua ya. Tapi pada saat di Al-Baqarah itu, kamu adalah menutup napasmu, menutup penglihatanmu, menutup pendengaranmu. Semua. Supaya kamu sembelih lehernya. Tadi semua ya. Itulah kenapa waktu kamu lahir disembelihkan akikah. Akikah itu binatang. Kenapa kamu juga diperintahkan kurban? Yang diperlambangkan berkurban Ismail, tapi diganti gibas. Karena hakikat tubuh kita binatang. Itu Allah begitu memberikan pengajarannya. Disembelihnya Ismail, tapi diganti gibas. Nah inilah gibasnya. Adalah. Ini tiap tahun yang jadi Raya Agung itu korban domba lagi, domba lagi. Sapi lagi, sapi lagi. Kata sapi, kapan lu yang nyembelih ini disembelih? Nah inilah. Sungguh menggelikan. Ya. Yang lucunya bagi orang ahli hakikat yang sudah melihat yang disembelih itu jadi manusia, yang nyembelihnya balik jadi kebo. Dari semua. Inilah yang terjadi. Ya. Kamu hanya bisa melihat setelah kamu menyaksikan nanti. Nah kemarin yang dari Solok. Nah nambah lagi kemarin jemaah mana tuh? Bahasa saya melihat anjing pada tetangga saya yang meninggal. Tapi kamu hati-hati jangan asal ngomong. Ya. Tadi semua. Nah kemarin ada bertanya lagi kembali surat At-Taubat ayat 84. Kan Nabi dilarang menyolatkan, takjiah kepada orang-orang yang tubuhnya sudah berubah jadi binatang.
Nah, hari ini kalau saran Abah, kalau kamu yang belum menyaksikan husnudon saja. Tapi kalau Abah udah berapa tahun ini sulit mengantarkan tadi semua. Nggak mau Abah saya tuh ngantarin jenazah anjing tadi semua ya. Ya, maaf ya sahabat. Inilah kenyataan kehidupan yang harus kalian pahami tentang hukum-hukum Tuhan, dan Tuhan sudah menuliskannya dalam Al-Quran. Ya, jadi pahami ya semua dari semua. Maka kalau kamu sudah lulus semuanya, kamu akan sampai pada surat Qul huwallahu ahad. Siapapun kamu yang sudah jadi Muhammad, yang sudah jadi Yasin, yang sudah jadi Toha, yang sudah mengerti hakikat kaf, ha, ya, ain, sod, maka kau akan disuruh perintahkan. Kul, ceritakan. Nah, inilah Abah setahun ini menceritakan. Bukan katanya, tapi menceritakan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dialami. Kul, ceritakan. Perintah kul, fi'lun amrinnya kul. Kul huwallahu ahad. Maka tadi bagi orang yang seperti Abah, nggak ada lagi Hindu, nggak ada lagi Buddha, nggak ada lagi Katolik, nggak ada lagi Cina, nggak ada lagi anjing, nggak ada lagi babi. Abah sudah melihat Allah. Karena itulah orang yang disuruh menceritakan itu, yang sudah bebas dari penyakit kulit, yang sudah bebas dari buta, yang sudah keluar dari perut ikan Nabi Yunus. Kamu sudah Yunus yang sudah bebas dari perut ikan, kamu adalah Ayub yang sudah bebas dari penyakit kulit, kamu Yakub yang sudah bebas dari buta, kamu adalah Ibrahim yang sudah bebas dibakar oleh api, kamu adalah Nuh yang sudah bebas dari banjir, kamu adalah Adam yang sudah bebas dari iblis, dan kamu adalah Muhammad yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah hakikatnya sesungguhnya. Kul a'udzu birabbil, kul barulah menjak kul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri hasidin idza hasad. Nggak ada lagi hasad, hasid, hasud, semua ya, itu maknanya beda. Maka akhirnya setelah kamu bebas dari hasad, hasid, hasud, maka sampailah kamu pada tujuan perjalanan penciptaan. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Karena kamu sudah sampai kepada min syarril waswasil khannas. Kamu sudah bebas si khannas. Siapa khannas itu? Itu nama iblis khannas itu. Nanti khusus Abah ceritakan tentang khannas. Bagaimana khannas itu disebut namanya khannas. Tadi semua. Khannas. Pi suduri. Balik lagi sudur. Kembali lagi perjalanan awal. Dari pi kulubihim maradun fazadahumullahu marado. Nah tadi. Pi sudurin nas. Karena dalam sodrunmu ada kolbun. Tuh. Disitulah. Berarti kamu sudah alamnya. Sudah alam nasroh. Laka sodrok, kamu sudah benar, sudah mudof ilaih pada sodrok, pada dadanya, itu bukan dadamu lagi. Maka disinilah masuklah cahaya Allah, mandakholahu kana aminah. Kata baginda Nabi, mandakhola nur fi qalbil mu'min in pasyahawan sarah. Telah masuknya cahaya ke dalam dadanya, maka bahagialah kamu sebetulnya. Karena kenapa? Karena kamu sudah jadi cinta di sini. Kata Abah, dualitas sekarang kamu satukan tadi semua. Maka sekarang tidak ada lagi semua ya ke kiri ke kanan, tidak lagi Ya'juj wa Ma'juj tadi semua. Itulah akal kulli, berarti akal yang sudah naik dari akal ma'asi ke akal ma'adi, akal sampai kepada akal kulli, akal semuanya sudah menyatu, adalah tidak lagi dua alis, dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, dua tangan, dua apa, satu pada dua jari itu semuanya. Dari semua. Berarti kamu sudah selesai perjalananmu itu. Kulau yuwaswisu fi sudurin nas. Pada dadanya, pada sodnya. Tadi semua. Kamu sudah jadi manusia. Fi sudurin nas. Bukan basarun. Bukan ins. Allah menyebutnya. Fi sudurin nas. Jadi manusia. Tuh. Maka manusia itu mulia. Fi sudurin nas. Itulah juga keterangan manusia kalau mulia lebih dari malaikat, kalau hina lebih dari binatang. Nah, itu kitalah itu semua, dan di dalamnya ada jin dan setan. Itulah kenapa harus disembelih di Al-Baqarah itu tadi semua. Maka setelah kamu yuwaswisu fi sudurin nas, maka resmilah kamu sekarang sudah dipanggil Yasin. Tuh. Berarti perjalanan kamu dari alif sudah sampai kepada huruf hijaiyah, ya, al-yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin,
isbatul yakin. Yasin. Oh, hei orang-orang yang sudah isbatul yakin, begitu. Yang tubuhnya sudah yasin, sudah jadi bismi. Sudah sinnya, sin pada bismi. Sinnya sudah sin pada Islam. Sahabat, ya. Nah inilah ya sahabat yang harus dipahami. Maaf ya sudah lewat ini semua ya. Terima kasih karena tadi agak terlambat. Mudah-mudahan ada manfaatnya tadi semua ya. Sekali lagi jangan pandang yang ngomong. Yang ngomong ini adalah hanyalah songok daging dan tulang tadi semua ya. Ini akan berubah wajahnya tadi semua ya. Maka tadi kata Abah juga, kalau sudah kenal hakikat Nur Muhammad, wajahnya bisa ganti-ganti Muhammad itu. Kayak presiden. Kayak tadi ya sekalian Abah jawab saja yang bertanya, Bah, kenapa saya mimpi Rasulullah itu wajahnya beda-beda? Iya kata Abah, 100 orang yang melihat mimpi Rasulullah wajahnya beda-beda. Karena kamu nggak paham siapa Rasulullah itu adalah Nur Muhammad. Tadi semua ya, termasuk pada Nabi kita. Tadi semua ya. Yang sejaman dengan Nabi kita pasti adalah yang disebut Rasulullah itu wajahnya kayak beliau. Kayak presiden. Pada saat kamu memimpi presiden, tapi kamu di zaman Bung Karno, yang muncul wajah Bung Karno. Presiden, itulah Rasulullah gitu. Presiden adalah nabi yang menjabatnya, mati nabinya. Maka kau bermimpi dengan Rasulullah itu maksudnya nabinya tadi. Tergantung kamu di zaman mana kamu berada. Bagi muridnya Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, kamu bermimpi dengan itu ketemu Rasulullah. Ya Allah ya Karim. Susah amat kadang manusia ini. Tadi semua ya. Jadi jangan, bukan pada satu wajah Rasulullah itu. Karena dia makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Cangkangnya Rasulullah itu dari mulai Adam sampai pada Ahmad Nabi kita. Tadi semua sempurnanya ya. Ma'rifat di zaman berikut. Tapi nggak berhenti. Digantilah istilahnya mursyid. Mursyid itulah hakikat Rasulullah. Walinya adalah Nabi. Sementara ruhnya Rasulullah. Tuh. Tadi semua. Nah sekarang mau ketemu Rasulullah. Ada yang dohir. Tadi semua. Kamu aja on. Tadi semua. Aduh. Aduh. Ada lagi orang Batam dari samperin pun masih nggak mau juga. Inilah ya, ini karena ada terjebak dengan dongeng tadi semua ya. Jadi kamu yang Rasulullahnya zaman Habibie, presidennya Habibie, mimpinya pasti Habibie gitu loh. Kalau kamu zaman presidennya, zaman pasti mimpinya itu karena hakikat Rasulullah itu semua nabi itulah Rasulullah. Cangkangnya nabi semuanya. Cangkangnya mati, ini mati, ini mati. Mursyid juga sama, ini mati, ini mati, ini mati. Tapi Rasulullahnya tetap ada. Tadi semua. Dari sebelum Adam sampai hari ini, sampai kapanpun. Karena dia tidak akan pernah tidak ada. Kalau tidak ada dia, tidak adalah dunia ini. Ingat itu. Dia adalah yang maujud. Dia adalah yang mendengar. Dia adalah yang melihat. Dia adalah yang mendengar. Yang bicara. Yang berilmu. Karena yang berilmu, yang melihat, mendengar. Itulah Rasulullah. Yang pada tubuhnya cangkangnya beda-beda tadi semua ya. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.